Doa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Menit Lestari. Siti Kosatun. Ibu. Rita. Ibu. Surati. Hadir. Nurpolis. Hadir. Irmawan. Hadir. Danang. Hadir Bu. Berhadi. Hadir. Hendri. Ada. Eko. Ada Bu. Ratnawati. Hadir. Suci Kurnia Astuti. Hadir. Jadi semua hadir ya. Ya Bu. Ya. Selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang HAM. Apa yang Anda ketahui tentang HAM? Ada yang tahu? Menurut bahasa kalian apa itu HAM? Hak asasi manusia, Bu. Betul, hak asasi manusia. Jadi manusia itu memiliki hak yang sudah melekat pada jiwa manusia sejak lahir hingga sudah meninggal. Ada berapa macam HAM? Ada yang tahu? Ada 3 Bu. Hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi untuk mendapatkan kebebasan. Ya, ada 3. Sebenarnya ada Banyak ya. banyak. Termasuk itu juga hak asasi manusia. Di sini saya sedikit motivasi. Politik negara adalah urusan pemimpin negara. Urusan perut adalah hak asasi manusia. Betul apa enggak? Betul Bu. Ya. Topiknya yaitu pengertian HAM. Macam-macam HAM, contoh pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Materi pengertian HAM yaitu hak asasi manusia yang disebut dengan HAM adalah seperangkat hak asasi hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Itu yang dimaksud dengan HAM. Selanjutnya, nah, tadi kalau teman kalian ada yang menjawab ada berapa macam HAM? Tadi ada yang menjawab 3. Sebenarnya di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, menikah dan sebagainya. Jadi kita itu bebas memeluk agama apa saja. Suatu contoh seperti itu. Kita memeluk agama Kristen, agama Islam atau agama apapun kita itu bebas. Karena itu hak kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya, mendirikan perusahaan dan lain-lain. Suatu contoh, saya bukan pedagang, tapi saya memiliki jilbab baru, misalkan. Jilbab baru saya ini saya tidak cocok. Saya ingin menukarkan pada teman saya, dan teman saya itu apa itu? Pengen, tapi tidak dengan uang, yaitu secara barter. Itu karena itu hak, nggak apa-apa ya, seperti itu. Dan selanjutnya hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legality.
Misalnya hak mendapatkan perlindungan hukum, hak yang sama untuk menjadi pejabat pemerintah. Hak mendapatkan perlindungan hukum itu contohnya walaupun misalnya ada orang yang tidak berpangkat. Nah, hukumnya kok ketika dia melakukan kesalahan, hukumnya kok ditambah-tambahin, itu namanya kan tidak adil. Jadi walaupun dia tidak memiliki jabatan, tapi dia itu yang berhak gitu untuk melakukan perlindungan hukum secara baik. Yang selanjutnya yaitu hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, hak dipimpin dan memimpin. Ketika ada pemilu, kita itu tidak boleh golput. Karena apa? Karena ketika ada pemilihan, kita itu harus wajib memilih supaya kita memiliki pemimpin yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak menikmati hasil kebudayaan. Hak mendapatkan pendidikan itu seperti apa? Walaupun di usia yang tidak muda lagi ya, kita itu wajib untuk menimba ilmu. Kalau nggak salah di hadis ya, apa di mahfudat itu, utrubul ilma minal mahdi ila lahdi, itu mahfudat apa hadis Mas Kolis? Hadis Bu. Hadis ya. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan hingga yang lahat. Jadi kita itu wajib menuntut ilmu, bukan anak kecil aja, anak seumuran yang harus sekolah. Jadi semua wajib untuk menimba ilmu. Hak selanjutnya yaitu hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau producer right. Misalnya hak mendapatkan prosedur yang benar dalam hal penangkapan, penggeledahan atau proses peradilan dan sebagainya. Jadi tidak membeda-bedakan antara pejabat, antara yang punya uang, antara yang tidak punya uang, antara yang miskin dan antara yang kaya. Pokoknya di dalam hukum itu harus ditegakkan keadilan. Tapi di Indonesia berlaku apa tidak hukum seperti ini? Masih belum berlaku ya. Karena yang kaya mungkin pasti akan menyogok, pasti itu. Selanjutnya contoh pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Contohnya itu kita ulas kembali. Pembunuhan massal terhadap 4.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1945. Jadi di situ terdapat pembunuhan massal yang mengakibatkan 40.000 rakyat Sulawesi Selatan itu meninggal. Itu adalah pelanggaran dalam perspektif Pancasila. Selanjutnya pembunuhan 431 penduduk Rawagade oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. Itu juga termasuk pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya kerusakan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Dalam proses ini 24 orang tewas, 36 orang terluka berat,
dan 19 orang luka ringan. Selanjutnya tragedi Semanggi pada tanggal Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun tragedi Semanggi itu terjadi, yaitu pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila itu seperti itulah contohnya. Kemudian berbagai macam bentuk kerusakan dan konflik antar suku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa seperti konflik Poso, tragedi Masuju dan sebagainya. Masih ingat konflik Poso pada tahun yang lalu itu manusia sesama golongan itu dibunuh pada waktu itu. Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM tersebut, sebagaimana dicontohkan di atas ini. Selanjutnya, evaluasi ya. Jadi dari itu tadi, Ibu mau bertanya. Yang pertama, jelaskan pengertian HAM. Siapa yang tahu? Tangan. Ya, Bu. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan zakat dan martabat manusia. Ya. Selanjutnya, sebutkan macam-macam HAM. Seingatnya aja apa itu macam-macam HAM itu tadi ada di sini. Hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, Ya. hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, terus selanjutnya sebutkan beberapa contoh pelanggaran HAM. Masih ingat? Tragedi Semanggi tadi. Iya. Ya. Tragedi Poso, ya. Pelanggaran. Kesimpulan, setelah kita belajar tentunya kita dapat memahami apa yang dimaksud HAM tadi ya. Ya, Bu. Terus menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Selain tadi contohnya pelanggaran HAM itu tentunya lebih banyak. Mungkin yang terjadi di lingkungan kita juga ada HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM itu. Terus menyebutkan macam-macam HAM. Sudah paham semua kan? Kan, Bu. Ya. Ketika sudah paham, Ibu ingin memberikan tugas, yaitu membuat peta konsep yang terkait dengan HAM, macam-macam HAM dan contoh pelanggaran HAM. Dibuat peta konsep dengan kertas folio ya. Ya, Bu. Dengan kertas folio bergaris. Terus minggu depan pertemuan yang datang dikumpulkan minggu depan berarti ya. Ya, Bu.
ditulis dulu, Bu. Silahkan ditulis supaya tidak lupa kalau gitu. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi tugasnya itu ditulis di kertas folio besar, bisa yang berwarna atau yang garis yang putih itu ya. Ya, Bu. Tugasnya ini individu. Ya, Bu. Ya. 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 Kalau sudah siap. Ya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila